Sebelum kita bisa melakukan satu perubahan kepribadian, kita tidak bisa melompat untuk memperjalankan diri kita menuju kepada Allah. Saudara-saudaraku, pertama-tama saya menghaturkan maaf, beribu maaf, karena sudah beberapa lama ini saya tidak mengunggah video di channel saya. Itu semua dikarenakan banyaknya hal dalam diri saya, dalam kehidupan saya, yang harus saya perbaiki, saya benahi, dan saya sikapi. Dan semua itu tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai satu proses pembelajaran pribadi saya untuk selalu mengolah diri, mengolah pribadi, dan memperjalankan pribadi saya menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kali ini Allah masih memberi kesempatan kepada saya untuk hadir kembali di hadapan panjenengan. Semoga semua ini menjadi satu tali silaturahmi yang bermanfaat bagi kita semuanya. Saudara-saudara yang saya muliakan, ketika kita memasuki ranah tasawuf, ranah thariqah, ranah hakikat dan makrifat, lebih dalam dan lebih dalam lagi, kita sering mendengar satu persepsi, satu mindset yang mengatakan bahwa ilmu tasawuf, ilmu thariqah itu akan membentuk manusia yang ada di dalamnya menjadi manusia yang hebat, manusia yang luar biasa, manusia yang tajam mata batinnya, tajam mata hatinya, bahkan tajam mata semesta ini. Majelis Tarekat akan membentuk orang-orang yang mustajabah doanya, manjur ucapannya. Banyak sekali mindset-mindset seperti itu. Akan tetapi, saudaraku, memang ada satu kaifiah di dalam kita bertarekah, yang mana di sana ada makomat-makomat tertentu, tingkatan-tingkatan tertentu yang mempunyai tata cara zikir tertentu pula, dan khusus pula. Di sana akan bisa menjawab apa yang saya sebutkan tadi. Akan tetapi, saya tidak akan lebih dalam membahas hal tersebut. Dalam prakteknya dan di dalam kenyataannya, hal-hal yang saya jelaskan tadi justru akan memunculkan satu tujuan tertentu dalam seseorang bertarekah, melakukan tirakat-tirakat zikir, puasa, atau tirakat-tirakat apapun untuk dapat menggapai apa yang dia tuju tersebut. Dan tujuan-tujuan dari hasil mindset dalam bertarekat itu secara tidak kita sadari akhirnya berkamuflase, berevolusi menjadi satu pamrih tertentu, dan akhirnya bukannya menundukkan nafsu, tapi malah menggugah nafsu. Dan nafsu tersebut berambisi atau kuat keinginannya untuk mendapatkan titik-titik warid atau keistimewaan yang saya sebutkan tadi, atau kasarnya disebut karomah lah. Orang-orang yang
melakukan tarekat, banyak yang terjebak di situ. Ternyata apa yang dilakukan itu secara tidak disadari sudah lepas dari kemurnian, bahwa Ilahi anta maksudi, ya Allah hanya engkau yang aku tuju, waridho kamatlubi, dan ridhomu yang aku cari. Banyak sekali justru kita terjebak dalam pamrih-pamrih yang pada akhirnya akan membawa diri kita kepada satu titik ketika pamrih-pamrih tersebut, tujuan tersebut tidak bisa kita gapai, kita masuk dalam ranah suasana kecewa. Saudara-saudara yang saya muliakan, sangat halus godaan itu, sangat halus. Semakin kita masuk di dalam dunia tasawuf, dalam dunia spiritual, godaan itu semakin lama semakin lembut, tapi kuat sekali. Lantas apa yang ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini? Mungkin kita perlu menarik diri dari impian-impian yang sangat panjang tersebut, tujuan-tujuan yang sangat jauh tersebut. Kadangkala kita melupakan satu dasar dari kita bertarekat, bahwa sebetulnya sebelum kita memperjalankan diri kita menuju kepada Allah, dekat kepada Allah, ada satu proses awal, yaitu kita merubah diri, berevolusi. Sebelum kita bisa melakukan satu perubahan kepribadian, kita tidak bisa melompat untuk memperjalankan diri kita menuju kepada Allah. Lantas apa yang harus kita pahami tentang evolusi tersebut? Yang pertama adalah, yang maksud saya dasar adalah, apakah ketika kita masuk dalam dunia tarekah, dunia tasawuf, dunia spiritual itu kita itu bisa merubah diri? Enggak. Contohnya, yang dulu jauh dari ketenangan, sekarang berubah menjadi orang yang tenang. Yang dulu jauh dari adab budi pekerti, sekarang berevolusi menjadi orang yang beradab budi pekerti. Yang dulu serba terburu-buru, terus serba gerusa-gerusu, sekarang lebih terkendali. Yang dulu emosional, sekarang lebih dewasa, lebih bijaksana. Yang dulu jauh dari kasih sayang, sekarang menjadi orang-orang yang punya belas kasih. Itulah evolusi yang harus kita muhasabai, harus kita lihat di dalam diri kita. Setelah kita masuk dalam tarekah, kita rajin berzikir, sudahkah ada perubahan di dalam diri kita? Mungkin perubahan lagi, yang dulu kita malas beribadah, sudahkah kita tambah rajin di dalam beribadah? Yang dulu suka maksiat, sudahkah berkurang setelah kita masuk dalam majelis tarekah ini? Yang dulu hatinya penuh dengan benci, dendam, iri, dengki, riya, takabur, pamer, sudahkah berkurang setelah kita masuk dalam tarekah ini? Yang dulu sukanya ghibah, ya, ghibah itu melihat keburukan orang, sudahkah setelah kita masuk tarekah itu sudah berkurang? Karena banyak orang yang sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, sukanya melihat keburukan orang. Nah, ini belum ada perubahan. Nah, ketika kita belum berevolusi, belum mengalami satu perubahan, kok kita bermimpi untuk memperjalankan diri menuju kepada Allah, menemukan satu titik warid, bahkan karomah, itu terjadilah satu lompatan-lompatan. Lantas bagaimana?
kita mensikapi semuanya itu. Mungkin kita perlu mensederhanakan misi dan visi kita dulu. Yang pertama, sering kita muhasabah, introspeksi. Yang kedua, bentuklah satu bibit-bibit evolusi. Yang jelas, kita berangkat dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Setelah kita masuk dalam dunia spiritual, dunia sufi atau dunia tarekah, sudahkah kita menata niat kita? Kalau kita sudah bisa menata niat, insya Allah akan terjadi perubahan di dalam diri kita. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dari niatnya. Supaya kita bisa berevolusi, mungkin niat kita tata ulang. Contohnya dalam bekerja. Yang dulu kerja itu niatnya untuk mencari rezeki, mencari uang, dan lama-lama kita cinta dengan rezeki, cinta dengan uang. Kita niati ibadah. Yang dulu kita melakukan penataan dunia, menjaga kehidupan berumah tangga, tanggung jawab dengan anak istri. Mungkin kita tambahi niat itu dengan niat ibadah. Itu saja yang sederhana-sederhana dulu. Kita makan, minum, berkunjung ke sedulur-sedulur kita, teman-teman kita. Kita niati ibadah. Kita tidur, bangun tidur, mandi, hal-hal yang kecil, kita bersih-bersih rumah, bersih-bersih halaman, kita niati ibadah. Kita berhubungan dengan anak istri, kita niati ibadah. Yang dulunya dengan orang tua, kita suka berani menentang, kita niati, kita merubah sikap kita dengan orang tua, dan kita niati dengan ibadah. Hal-hal yang kecil tersebut kita bangun pelan-pelan. Insya Allah terjadi satu evolusi. Kenapa ini saya bahas? Karena kadang-kala kita menemukan satu hal yang naif. Orang masuk dalam ilmu sufi, ilmu tarekat, terus dia ilmunya banyak, konsepnya sangat tinggi, tapi tidak dibaringin dengan evolusi kepribadian. Akhirnya dia merasa paling sakti, merasa paling benar, merasa paling suci, dan merasa dirinya lebih baik daripada yang lainnya, merasa dirinya unggul dibanding yang lainnya. Lah ini sebetulnya bibit-bibit kerusakan di dalam dirinya. Jangan sampai karena kita masuk di dalam ilmu tarekah ini, justru kita tertipu dengan diri kita sendiri. Saudara-saudara yang saya muliakan, sepertinya kita perlu menyederhanakan impian-impian kita, tujuan-tujuan kita, misi dan visi kita, agar kita tidak lupa diri dan lepas kendali. Tolok ukur sederhana perlu kita gunakan. Jadi sederhananya begini, kita masuk dalam tarekah, kita berzikir, kita bertirakat, sudahkah membuat diri kita lebih baik daripada sebelumnya, lebih bijak daripada sebelumnya, lebih tenang daripada sebelumnya, lebih rendah hati, tawadhu daripada sebelumnya, lebih sabar, lebih ikhlas, lebih qanaah, dan lebih tenang di dalam membawa diri, dan lebih beradab dan berbudi pekerti. Seperti itu, saudaraku. Makanya saya sering menghaturkan bahwa muhasabah itu penting.